Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Adi Nugroho, NPM 21110111022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai summary manajemen strategi. Untuk bab yang pertama, manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Proses ini mencakup tiga tahap utama. Yang pertama itu formulasi strategi, eh, terus implementasi strategi, sumber daya, dan membentuk struktur organisasi, serta memotivasi karyawan. Dan evaluasi strategi itu mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, bab kedua. Visi adalah pandangan jangka panjang yang menginspirasi dan menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Misi di sisi lain, menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan menyatakan tujuan utama serta nilai-nilai yang dianut. Pernyataan misi yang baik harus mencakup 9 komponen penting: pelanggan, produk atau jasa, pasar, teknologi, perhatian terhadap kelangsungan hidup, filosofi, konsep diri, dan perhatian terhadap citra publik. Selanjutnya, yaitu materi bab ketiga. Bab ini membahas pentingnya menilai lingkungan eksternal perusahaan yang terbagi menjadi dua: lingkungan eksternal jauh, ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hukum, dan lingkungan alam, dan lingkungan industri seperti persaingan pemasok, pelanggan, produk pengganti, dan ancaman pendatang baru. Selanjutnya yaitu bab 4. Penilaian internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam fungsi-fungsi bisnis utama seperti manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, riset, dan pengembangan, serta sistem informasi. Selanjutnya yaitu bab kelima. Bab ini tuh menjelaskan berbagai jenis strategi yang dapat digunakan organisasi, baik pada tingkat perusahaan, misalnya integrasi vertikal, diversifikasi, dan retrenchment, maupun pada tingkat unit bisnis, seperti strategi generic porter, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus. Selanjutnya bab 6. Fokus utama bab ini adalah memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Prosesnya menggunakan input stage, matching stage, dan decision stage dalam strategi formulation framework. Selanjutnya yaitu bab 7. Strategi yang bagus tidak akan efektif tanpa implementasi yang tepat. Bab ini itu membahas dalam tantangan mengimplementasikan strategi, termasuk penyusunan struktur organisasi, kepemimpinan budaya, dan sumber daya manusia. Perubahan strategi seringkali menuntut rekonstruksi organisasi, perumusan kebijakan baru, serta sistem penghargaan yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang jelas sangat krusial dalam tahap ini. Selanjutnya yaitu bab 8. Implementasi strategi juga mengangkut fungsi-fungsi bisnis lainnya seperti pemasaran, yaitu strategi produk, harga, tempat, dan promosi. Selanjutnya, keuangan atau akuntansi, pendanaan, dan penganggaran modal, riset dan pengembangan, yaitu inovasi produk atau proses, serta sistem informasi manajemen, seperti pengumpulan dan penyebaran informasi strategis. Selanjutnya, bab 9. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dari proses manajemen strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan tetap relevan dan efektif. Proses ini mencakup tiga aktivitas utama, yaitu meninjau faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Kriteria evaluasi strategi meliputi konsistensi, kelayakan, keunggulan kompetitif, dan respon terhadap perubahan. Sistem informasi yang andal dan umpan balik dari implementasi menjadi dasar pengambilan keputusan pada tahap ini. Selanjutnya yaitu bab 10. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial semakin penting dalam manajemen strategis modern. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Bab ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etis, keberlanjutan, dan kepatuhan hukum ke dalam strategi organisasi. Perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial cenderung mendapatkan reputasi yang baik dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu bab 11. Dalam dunia yang semakin global, perusahaan harus mempertimbangkan strategi internasional untuk tumbuh dan bersaing. Bab ini membahas manfaat dan risiko ekspansi global, termasuk pertimbangan budaya, politik, ekonomi, dan hukum. Terima kasih. Eh, Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.